sebuah dunia yang penuh dengan berbagai kepercayaan dan budaya, ada satu kisah yang mengungkap perjalanan hati dan jiwa. Ini adalah cerita tentang pencarian makna hidup, tentang keberanian untuk menemukan kebenaran, dan tentang kekuatan iman yang mengubah segalanya. Di tengah keramaian kota yang sibuk, di antara gedung-gedung tinggi dan hiruk-pikuk kehidupan modern, kita akan mengikuti perjalanan seorang individu yang berani meninggalkan segala yang dikenalinya demi menemukan cahaya baru. Dia adalah seorang mu'alaf, seseorang yang telah menemukan Islam sebagai jalan hidupnya. Dengan segala rintangan dan tantangan yang dihadapi, baik dari dalam dirinya sendiri maupun dari lingkungan sekitarnya, dia berusaha untuk memahami dan menghidupi ajaran baru yang telah memberinya kedamaian. Ini adalah kisah tentang penemuan, pengorbanan, dan kekuatan keyakinan. Mari kita selami perjalanan ini, melihat bagaimana sebuah keputusan dapat mengubah arah hidup seseorang selamanya. Ini adalah cerita tentang cinta, harapan, dan keajaiban iman. Dan dalam setiap langkah yang diambil, kita akan melihat bagaimana ketulusan dan keteguhan hati dapat mengatasi segala hambatan. Bagaimana sebuah niat yang murni dapat menuntun seseorang menuju kebahagiaan sejati. Kisah ini bukan hanya tentang sebuah perubahan, tetapi juga tentang pencarian jati diri, tentang memahami arti dari ketenangan batin, dan tentang menemukan tempat di mana hati merasa damai. Di setiap persimpangan yang dihadapi, ada pelajaran berharga yang dapat diambil, dan dalam setiap pilihan yang dibuat, ada sebuah kisah yang menunggu untuk diceritakan. Inilah perjalanan seorang mu'alaf, sebuah perjalanan yang mengingatkan kita bahwa pencarian makna hidup adalah perjalanan yang abadi, penuh dengan misteri dan penuh dengan harapan. Halo, iki aku wis di cedeke Brantas, arah ngalor. Iki omahe sampeyan ning ndi? Oh enek, oh enek jembatan warna ungu. Oke oke, enek jembatan warna ungu. Belok belok kiri. Oke oke, OTW. Ini ngapain, Mbak? Lagi ini ngerjain tugas. Tugas apa? Ya, ada matkul dari apa? Pak Badrus, Teknologi Pendidikan. Mbak, aku tuh pengen tanya, gimana sih memandang toleransi antar umat beragama? Kalau kita ngomong toleransi agama sih, itu emang sikap saling menghormati ya dan menghargai
antara penganut agama lain kayak gitu. Jadi ya agama kita kan banyak ya kalau di Indonesia kan, dan juga dalam Indonesia itu juga bukan kategori eh, agama Islam, tidak, tapi banyak selain agama Islam di Indonesia. Terus emang kenapa? Terus kalau misalkan saling umat beragama terus nggak bertoleransi gimana? Maksud kamu toleransi beragama gitu ya? Sebenarnya tuh ada ya tujuan toleransi agama. Jadi kalau kita ngomong-ngomong berbicara tentang toleransi atau tujuan toleransi beragama, itu tuh ada supaya meningkatkan kayak iman dan ketakwaan masing-masing dalam setiap beragama. Nah, itu sebenarnya dengan demikian kita sebagai umat yang menganut ajaran agama semakin menghayati dan memperdalam ajaran agama. Nah, kayak gitu. Terus juga nanti tuh ya, dalam agama, agama tuh sebenarnya bukan alat untuk pemecah belah, bukan. Karena kan sekarang juga banyak ya kasus kayak eh, apa ya? Kayak Islam ke kanan, Islam ke kiri. Nah, dari situ tuh sebenarnya banyak banget orang yang memperalat agama sebagai alat. Tapi di situ tuh agama alat untuk mempersatukan umat, bukan sebagai pemecah umat kayak gitu. Terus gimana kamu tumben nanya kayak gini? Sebenarnya tuh temen aku tuh kemarin ada yang kayak tertarik gitu loh, tertarik sama pengen belajar Islam. Nggak belajar doang sih, mungkin dia ada niat pengen masuk Islam gitu. Menurut Terus kakak gimana? ya kalau aku sih boleh aja ya, yang penting nggak cuman kayak dia ikut geng atau maksudnya tren yang zaman sekarang tuh kan banyak ya, kayak cuman kayak misal pengen nikah sama ini akhirnya dia mualaf kayak gitu. Yang penting nggak dibuat tren aja, yang dari hati aja sih kalau pengen masuk agama. Atau dalam Islam itu juga ada berapa kaidah kalau kita bisa disebutin, atau dalam kitab salaf yang aku pelajarin di pondok pesantren dulu, dalam kitab Hayatul Islam itu ada soal tuh seperti ini. Mahia qawaidul Islam. Terus di situ ada jawabnya tuh seperti ini. Qawaidul Islam komsun. Nah, komsun itu apa aja? Ya itu syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Nah, yang pertama harus syahadat. Ya seperti orang ketika masuk Islam yang lainnya, seperti halnya seperti itu. Tapi enggak cuma syahadat doang, kan ada 5 tuh, baru 1. Terus yang kedua, dia itu wa iqomus sholah, atau dia juga harus melaksanakan sholat seperti halnya orang Islam. Kemudian ada lagi yang ketiga, wa ita izakah, dia juga harus menunaikan zakat, baik zakat mal ataupun zakat fitrah yang biasanya ada di bulan Ramadan kayak gitu. Terus kemudian selain zakat, dia juga wajib berpuasa Ramadan. Wasyamu Ramadana wa haju ilaihi man istata'a ilaihi sabila kayak gitu. Tumben sih kamu nanya kayak ada, emang dia mau kesini apa gimana? Iya, dia katanya mau ke sini, mau apa namanya, kan tahu kan, maksudnya di Kediri itu kan pondok pesantrennya kayak, ya tahu sendiri ya, kayak pondok-pondok yang lain itu tuh, bahkan kayak pondok terbesar itu kan ada di Kediri. Jadi dia pengen masuk Islam, pengen belajar lebih gitu, pengen pengen kesini gitu. Tadi dia juga udah nelpon aku katanya mau kesini. Oh iya, berarti kita harus, kalau kayak gitu kayaknya kita punya kenalan deh. Mending kalau dia cuma nanya ke aku doang, nanti kan takutnya Makin ragu gitu. iya, bukan makin ragu, kayak kurang lebih kuat aja. Nanti kan kita bisa konsultasi aja ke Ustadz Rizky, ya nggak sih? Iya, belok. Yang mbak sini.
hati bang. Udah mendadak Pak. Ini adanya. Berapa totalnya? Totalnya 20.000 Bang. Ya, Makasih. terima kasih ya. Tadi dia udah nelpon, paling bentar lagi juga nyampe. Kayaknya itu enggak sih? Nah, kayak ada orang ya? Iya, kayaknya itu deh. Samperin deh, kayaknya tuh. Silahkan masuk ya. Iya. Duduk masuk. Duduk, mangga. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, baik sekali. Lama gak ketemu ya kita, Iya. beberapa tahun. Oh ya, kenalin ini kakakku. Iya. Kak itu temanku. Iya Yang aku sih. ceritain. Oh, yang tadi ya. Mm. Ini namamu yang Zen itu ya? Ya benar. Iya sih, tadi tuh si Nova udah kayak sedikit, iya, kayak sedikit cerita tentang kamu kalau katanya emang benar ya kamu ingin mendalami Islam yang lebih. Iya, soalnya di agamaku itu aku belum menemukan sebuah ketenangan. Ya, banyak teman-temanku itu yang sudah masuk Islam. Ternyata dia banyak juga yang sudah menemukan sebuah kebahagiaan. Nah, dari situlah aku penasaran, ingin mencoba untuk masuk Islam. Gimana sih Islam itu? Terus caranya masuk bagaimana? Terus apa yang harus aku lakukan ketika mau masuk Islam? Sebenarnya sih ada ya beberapa syarat yang emang harus dilakukan ketika seorang itu masuk Islam. Jadi kayak kalau setahu aku, jadi kan tadi ketika Nova udah cerita, jadi aku agak sedikit membuka pelajaranku yang dulu. Nah, di sini tuh ada ya dijelasin kalau walhasilu ana syurutul Islam. Kalau ya mohon maaf ya, ini kan memang ajaran di agama Islam. Jadi kalau aku cuma ngejelasin aja. Harus pakai bahasa Arab ya? Iya, iya. Jadi kalau tapi kan bahasa Arab ini bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Jadi itu ada syaratnya Islam. Yang pertama ialah al-bulughu. Jadi itu harus balik. Balik dalam Islam itu artinya dia harus berumur lebih dari 7 tahun. Kayak gitu udah. Tapi nanti kamu bisa memperdalaminya lagi kalau kamu udah di agama Islam. Aku cuman kayak ngejelasin dasarnya aja. Terus yang kedua wal aklu dia berakal. Jadi bukan orang yang gila. Kayak gitu. Terus wanutku bi khususi lafdihima au bima yadullu alaihima alama marrah. Terus di situ wa ma'rifatu maknahuma wal mualatu bainahuma wal it'an wal qabul. Jadi di situ ada balik berakal. Kemudian dia itu juga ikhtiar. Ikhtiar di sini itu bukan paksaan ketika dia pengen masuk Islam. Jadi memang berasal dari dirinya sendiri kayak kamu tadi dengan alasan seperti itu. Terus kemudian dia di situ dijelaskan juga bihaitsu la yadharu alaihi ma yadullu ala faqdil inqiyad wal ikhtiyar wal iqrari bima jahadahu min nahwi fardi wa adami ta'liq wal ityani bil wawi. Nah, di situ memang dijelaskan beberapa syarat yang harus digunakan ketika seorang itu masuk Islam. Tapi kayaknya nanti aku nggak serta-merta bisa ngebantuin kamu seutuhnya ya. Nanti aku bisa konsultasikan sama ustadz yang memang ilmunya itu lebih gimana ya Pak? Apa kita anterin aja ke Ustadz Rizky ya nanti? Ya maksudnya daripada ya kita cuma ngasih arahan, kalau kamu bener-bener mantep ya mending langsung ke Ustadz Rizky. Kayaknya udah mantep sih gitu kan. Soalnya itu kan di tiap hari itu selalu
nggak tenang gitu. Nah, pikiran itu berat banget rasanya buat mikir gitu. Itu. Oke nih sambil Oh iya dengerin. ya, makasih. Caranya yang gimana ya, caranya itu bagaimana gitu? Dari apa yang tadi ibu sampaikan, tadi belum sepenuhnya itu paham. Ya nanti mungkin untuk kejelasannya nanti bisa aku sama Nova anterin kamu ke Ustadz Rizky ya. Oh gitu ya. nanti habis nanti malam aja. Iya, mending kita sekarang bisa siap-siap atau kamu istirahat dahulu ya. Habis Oh, iya, ini kita betul. anterin kamu ke Ustadz Rizky. Baik, aku beresin dulu aja ini semua. Kamu bisa istirahat di situ, nanti ada tempat istirahat biar dianterin Nova. Yuk. Sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa ya? Jadi kayak yang Oh, yang kemarin, Mas Zen. Oh ini, iya. monggo sekalian. Monggo, Pak. Monggo silakan duduk, Mas, Mbak. Oh, ini Mas Zen yang kemarin ke? Iya benar, yang ceritakan sama teman saya. Oh, kemarin juga Mbak Yuni sudah menjelaskan kepada saya kalau Mas Zen ingin mualaf. Oh iya. Apakah Mas Zen ini benar-benar yakin? Sudah saya siapkan, sudah mantap, sudah tidak ada paksaan juga gitu kan. Ikhlas nggih? Ikhlas Saya setuju Mas Zen. ya, Karena masuk Islam itu harus ikhlas tanpa adanya paksaan. nggak ada ya. Dan nggak ada Siap. paksaan. Kalau Mas Zen siap, ikhlas, akan saya bimbing membaca syahadat. Oh, Siap? ya siap. Mari saya bimbing 2 kalimat syahadat. Bismillah. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah illallah wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan bahwa tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan saya bersaksi bahwa bahwa Nabi Nabi Muhammad utusan Allah. Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Oh, Masya Allah. Saya ada uangnya Mas Yen. Oh, Bentar ya, saya ambilnya iya. dulu. Nah, ini ada sarung, ada kopiah, ada kemeja buat sholat. Nanti Oh. saya ajari wudhu, saya ajari sholat. Oh iya iya. Makasih. Iya. Makasih. Perjalanan hidup adalah sebuah jalan yang penuh dengan liku dan tantangan. Bagi mereka yang berani mencari kebenaran, yang berani mendengarkan panggilan hati, setiap langkah adalah sebuah pelajaran. Setiap rintangan adalah sebuah ujian, dan setiap pencapaian adalah anugerah. Dalam perjalanan ini, kita telah melihat bagaimana satu keputusan dapat mengubah arah hidup seseorang selamanya. Dari kegelapan menuju cahaya, dari kebingungan menuju kepastian,
dan dari ketidakpastian menuju ketenangan. Kisah seorang mu'alaf ini mengajarkan kita tentang kekuatan iman dan keberanian untuk mengikuti jalan yang benar.